vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Putipurnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Putramu telah mengajarkan kepada kami agar kami lahir baru di dalam Roh Kudus. Kelahiran baru dalam Roh Kudus berarti juga kami hidup selaras dengan kehendak-Mu melalui sabda Putramu Yesus Kristus yang menghendaki agar kami tidak mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa sebagai hukum balas dendam, melainkan mengampuni, bahkan mengasihi orang-orang yang memusuhi kami, memohonkan berkat dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kami. Memang tidak mudah menghayati sabda itu, ya Bapa. Juga ketika ada orang yang salah mengerti terhadap kami para murid Kristus. Semoga kami dimampukan untuk mengampuni. Secara khusus kami berdoa dan memohonkan pengampunan untuk saudara kami Bapak Yusuf Kala yang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa kekristenan mengajarkan membunuh orang lain untuk mati syahid. Tentu itu tidak benar, dan kami juga tidak perlu tersinggung dengan salah paham itu. Justru kami mendapat kesempatan yang nyata untuk menghayati sabda Putramu agar kami mengampuni 70 kali 7 kali terhadap mereka yang bersalah kepada kami. Mengasihi, berdoa, mendoakan, memohonkan berkat daripadamu. Berkatilah saudara kami, Bapak Yusuf Kala, yang karena ketidaktahuan tentang persis ajaran yang disampaikan Putramu, maka muncul persepsi yang keliru. Berkatilah bangsa kami, berkatilah kami semua, agar tidak terpecah belah oleh salah paham, juga karena alasan-alasan perbedaan agama. Semoga kami selalu hidup dengan mengutamakan peradaban kasih ekologis. Nama-Mu dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 3 ayat 1-8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu
bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari-hari ini sedang viral di media sosial, terutama di TikTok dan di YouTube, respons yang disampaikan oleh beberapa sahabat kita, terutama dari umat Kristen, yang dengan tegas merespons yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla, yang dalam suatu ceramah atau seminar di kompleks kampus UGM menyebutkan bahwa Kristen mengajarkan boleh membunuh orang lain. Tentu ini salah. Karena itu saya sebagai imam Katolik dalam tradisi Kristen Katolik mengacu pada sabda Kristus sendiri mengutamakan pengampunan. Kita ingat Paus Yohanes Paulus II yang sekarang ini juga kita imani atas jasa Tuhan kita Yesus Kristus dan juga penghayatannya mengampuni bahkan orang yang menembaknya. Dia dinyatakan sebagai santo, sebagai orang suci, antara lain melalui sikapnya yang selalu mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah yang dihayati oleh Gereja Katolik. Umat Katolik tentu saja menghayati Kristianitas itu. Memang sejauh saya memperhatikan di medsos, respons diberikan oleh sahabat-sahabat kita, umat Kristen, entah itu pendeta, bahkan ada Pak Ferdinand yang mensomasi Pak Yusuf Kalla. Dalam konteks sosial politik di Indonesia, memang di Indonesia disebut ada 6 agama yang
sesuai dengan hukum positif kita, yaitu Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sehingga terminologi Kristen dalam konteks Indonesia langsung menunjuk pada agama Kristen dalam konteks ini. Katolik tentu saja Kristen juga, Kristen Katolik. Lalu ada Kristen Protestan dengan segala denominasi yang ada. Apakah gereja Katolik keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla? Tentu saja, keberatan yang sama kita ajukan, tetapi dengan spirit pengampunan, spirit kasih. Kalau kita juga ikut menjadi emosi dan kemudian entah apapun yang dibuat melawan dengan cara menyerang balik, tentu itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus yang adalah kasih. Mengasihi orang yang memusuhi. Tetapi kasih juga tidak berarti membiarkan kesesatan-kesesatan yang disampaikan karena ketidakpahaman. Harus diluruskan, dan cara meluruskannya juga dengan kasih. Itu yang dicontohkan oleh Yesus sendiri dalam Injil yang tadi kita baca. Nikodemus salah paham terhadap kehadiran Kristus, salah paham atas apa yang diajarkan Kristus, bahwa orang harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Dan Nikodemus mengatakan, bagaimana kalau sudah tua masuk ke dalam rahim ibunya dan lahir kembali? Salah paham itu diluruskan oleh Yesus dengan penuh kasih. Akibatnya apa? Kita tahu dalam Injil Yohanes, dan kita berjumpa bagaimana Nikodemus dari yang tadinya salah memahami, dibimbing oleh Yesus sendiri, sampai pada akhirnya dia membela Yesus. Bahkan ketika Yesus wafat di kayu salib, diturunkan dari salib, siapa yang membantu pemakaman jenazah Yesus? Bukan para murid, karena para murid lari, tapi Nikodemus yang datang bersama Yusuf dari Arimatea, bersama Santo Yohanes Rasul, bersama Ibu Maria, bersama Maria Magdalena dan wanita-wanita lain yang memakamkan jenazah Yesus. Itulah Nikodemus, dari salah paham kemudian berbalik menjadi pembela, dan pasti Nikodemus mengimani Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam konteks ini kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Apapun persoalan, seberat apapun, bahkan mungkin dianggap menista agama, pengampunan yang kita utamakan. Itulah ciri murid Kristus yang sejati. Gereja Katolik dengan setia menghayati itu, maka umat Kristen Katolik juga dipanggil untuk menghayati hal yang sama. Kalau tidak, lalu apa bedanya kita dengan orang-orang yang salah paham terhadap kita dan menuduh atau menyimpulkan secara keliru, salah atas apa yang menjadi ajaran kita? Mengampuni, mendoakan, dan memohonkan berkat dari Tuhan, itu yang saya lakukan ketika mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla yang keliru menyimpulkan seakan-akan ajaran Kristen membolehkan membunuh. Atas kesalahan itu, saya memohonkan berkat, semoga Bapak Yusuf Kalla
lebih bijaksana dalam menjaga keutuhan bangsa ini, apalagi pernah menjadi wakil presiden 2 kali. Mari menjadi lebih bijaksana dan mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan mengalami kemunduran dan ikut-ikutan pada arus yang membahayakan situasi kondusif dan kerukunan di negeri ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dan secara khusus untuk Bapak Yusuf Kala yang secara keliru mengatakan bahwa ajaran Kristen membolehkan membunuh orang lain, diampuni dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.